kuat, dugaan saya kuat nih. Pikiran itu seperti pohon sejatinya, dia tidak bergoyang-goyang, tapi ada faktor luar yang menyebabkan dia bergoyang. Dia dapat sentuhan. Contoh nih, saya tadi lo nggak ada pikiran makan, Bang Superboy ini ngeliatin on cam kan. Nah, kelihatan nasi langsung. Nah, itu kan semacam kayak anu ya, apa namanya, ini aku langsung di dapur nih saya, karena saya nggak bisa on cam aja. Artinya pikiranku tersentuh oleh video Bang Superboy tadi itu, langsung aja kepikir makan tuh. Nah, contohnya seperti pohon, dia bergoyang itu karena ada sentuhan halus yang kita nggak lihat. Tapi bagi orang yang nggak paham, boleh jadi dia menduga pohonnya bergerak sendiri. Ini Jadi Bang, gini Bang Rizal. Jadi Bang Rizal, kapan datangnya pikiran itu Bang Rizal? Kalau menurut Bang Rizal? Kalau saya sih bukan membahasakan datang pikiran itu memang sudah ada, tapi dia akan beraktivitas ketika ada sentuhan datang. Kayak gitu. Bang Rizal, pikiran Bang Rizal. Ya. Bang Rizal, tadi itu seru tadi Bang Rizal ngomong tentang sapi tadi dibeleh tadi, yang dipotong tadi sapi itu bisa gerak-gerak lagi. Kalau pikiran itu sumbernya dari kepala, ya kalau pikiran itu sumbernya dari kepala, kalau si sapi dipotong kepalanya, tapi kenapa dia masih gerak-gerak gitu? Itu tentang refleks, Bang. Saya bilang tadi gerak refleks. Boleh jadi. Dari pikirannya itu berarti. Boleh jadi. Kalau dugaan saya itu bukan pikiran. Kalau pikiran itu sifatnya contohnya kayak Bang Superboy tadi tuh. Jadi sentuhannya lewat mata, pandangan mata, masuk ke pikiran sehingga menimbulkan selera makan atau malas makan. Bawaannya gimana kan Pak Sansan? rasakan. Jadi pikiran itu dia sudah ada, tapi karena dia sangat halus, jadi mudah tersentuh, mudah tersentuh gitu. Bisa jadi loh ya. Oleh yang halus-halus. Gimana Pak Sansan? Apanya? Bang Rizal ini. Yang sapi dipotong kepalanya, terus dia masih gerak-gerak. Yang gerakkan sapi itu siapa? Kan kepalanya udah kepotong. Ya macam ular juga lah ini, berarti ceritanya dipotong, ularnya masih, ekornya masih uget-uget. Sarap biasanya. Nah, bisa jadi itu Bang. Kayak itu ya, kayak apa? Atau ekor cicak itu ya, ekor cicak itu ya. Nah, itu lebih kelihatan tuh, Apalagi ini macam apa? Macam kata itu dipotong, dia dicacat-cacat, dibuka pun itu cakap dalamnya masih mau kembut-kembut. Bang Rizal, jangan-jangan ya ekornya cicak itu juga punya pikiran juga. Kayaknya sih. Iya. Diputus masih uget-uget ya kan? Kayak saya rasa. Tapi ya entahlah ya, ini kita main tebak-tebakan aja lah. Anggap aja teka-teki. Tapi kalau feeling saya tidak. Karena cicak itu ya, untuk cicak itu bagiku diberi akal. Cicak itu diberi akal sehingga cicak itu bisa membedakan mana yang makanan dia, mana yang bukan makanan dia. Contohnya begitu tuh. Kapan waktunya dia harus berkembang biak, kapan waktunya dia harus makan, minum makan dan seterusnya. Itu dia itu tetap dikarunia akal. Jadi manusia dikaruniai akal, cicak pun menurutku juga dikaruniai dengan akal. Akal ini kalau bagi cicak tentu menurut ukuran dan kadar dia lah ya, bukan seperti akal manusia yang bisa memikirkan mobil, bisa memikirkan angkasa luar. Cicak tidak diberi itu. Jadi sekedar untuk kelangsungan hidup dan perkembangan biak dia. Maksudku, ketika kepalanya itu tuh diputus atau buntutnya lah. Ekornya Bang Rizal, kalau ekornya diputus dia masih mau apa, goyang-goyang, dia masih mau lompat sana lompat sini. Betul. Itu dugaan saya begini Bang Bagor, dugaan ya. Itu bukan pikiran, tetapi mungkin saraf yang ada di buntut itu, dan dia sudah ada sistem kayak gitu tuh. Ada sistem yang sudah bekerja secara otomatis. Tanpa cicak harus mikirkan itu kira-kira, walaupun nggak gitu juga bahasanya ya. Kayaknya sih. Tapi ini cuma dugaan aja.
Itu Bang. Apa gini Bang Rizal, apakah itu cece itu waktu buntutnya dipotong atau terpisah waktu dia ukut-ukut itu apa bukan salah satu komunikasi bahasa yang dia mengatakan merasakan sakit? Itu soal pandangan Bang. Karena begini, ada yang berteori begini Bang. Itu adalah teknik cicak untuk mengelabui ini dia predatornya. Nah, itu ada yang berpikir, ada yang ada yang menerjemahkan itu bentuk dari kesakitan. Tapi dua-duanya kita nggak tahu loh. Itu hanya bahasa kita yang kita bahasakan ketika terjadi itu. Kita bahasakan saking sakitnya tuh. Nah, bisa jadi kan. Tapi ada lagi pendapat yang keren Bang. Itu agak halus lagi. Jadi setiap molekul mau kecilnya seperti apa itu sudah ada otaknya itu, ada akalnya gitu, ada otaknya gitu. Kayak gitu tuh. Nah, jadi artinya kalau kita pandang dari sudut itu ya, boleh jadi loh otak itu atau akal itu ada pada seluruh tubuh, bisa jadi loh. Nah, kenapa kalau kita lihat dari dasar setiap elemen terkecil sekalipun itu dia sudah ada otaknya. Otak itu dibahasakan contohnya begini ya. Ketika ada muatan positif dan muatan negatif, mereka itu saling keterkaitan. Itu pada setiap benda itu ada. Bahkan setiap atom itu ada tuh muatan positif negatif tuh. Jangan-jangan itu juga dimaknai sebagai otak, kan bisa jadi. Tapi saya sendiri nggak ngerti. Jadi kalau kita lihat lebih halus lagi, nah itu tadi boleh jadi. Ini Bang Rizal, apakah pikiran itu bisa menimbulkan ide? Apakah pikiran itu bisa menimbulkan ide? Ide itu salah satu fungsi dari pikiran, Pak Bakor. Oh, gitu. Iya. Nah, ini saya ngomong ke Kosansan ya. Kosansan berarti segala sesuatu itu nggak ada yang nggak mikir, kayak ekornya cicak bisa mikir, segalanya bisa mikir gitu. Jadi nggak bisa lepas dari pikiran Kosansan. Berarti gini saudaraku, ketika Sansan ini lab itu karena dari pikirannya dia. Gimana itu? Menurut Bang Rizal gimana Bang? Bang Sansan ini lab karena dari pikiran dia. Pak Bakor bisa membedakan antara kesadaran yang biasa dengan kesadaran sejati. Paham? Ya, Nggak ini paham masih sama syariat sekali yang ini. gitu-gitu. Masih syariat ini. Saya nggak paham. Yang gitu-gitu saya nggak paham. Yang tentang syariat saya nggak paham. Nggak ngerti gitu-gitu Pak. Kesadaran sejati itu apa sih? Nggak ngerti juga. Tapi kalau saya begini Bang Bakor. Bukan nggak ngerti didefinisikan dong. Kalian jangan. Kosansan itu dari Kosansan itu Bang GPR. Iya, kesadaran didefinisikan sejati. dong. Apa kesadaran sejati? Gimana Kosansan? Kalau nggak ada definisinya itu namanya kaleng ditendang klontang tuh. Nggak perlu definisi. Dia orang ngerti ngomong sesuatu yang nggak ada definisinya ya. Ngomong apa itu? Mungkin begini Bang, tapi mungkin ya kesadaran sejati itu maknanya kesadaran yang sesungguhnya, bukan kesadaran yang palsu. Mungkin ya, tapi saya juga nggak terlalu paham tuh. Bisa jadi loh. Tapi ya tanya aja. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Ada kesadaran yang palsu, ada kesadaran yang itu dari secara logika aja udah nggak logis itu. Loh, sejati itu kan sesungguhnya, betul nggak sih maknanya itu? Ya nanti jadi panjang kali lebar. Oke, sesungguhnya seperti apa, yang palsu seperti apa? Diam dulu. Ini kan saya dengar itu dari apa namanya? Dari Kosansan Bang GPR.
siapa tahu Kosansan itu bisa. Iya, dia nggak bisa jelasin, makanya pura-pura Nah, mikir. iya, Bentar, Pak. Ngawur tuh orang ngawur kok. karena enggak Pak KPR, dari kesadaran sejati, kesadaran biasa sampai kesadaran makhluk. Jadi termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan berarti memiliki kesadaran sejati. Hmm, hmm. Aduh. Hmm. Loh, ini Jadi DPR yang Pak memiliki Bagong. yang memiliki kesadaran sejati sebenarnya manusia apa makhluk-makhluk yang lain juga. Bukan manusia, Pak Pak. Gor, Jadi Pak Gorgor, Manusia. Pak Gorgor. ya saudaraku, Itu tadi GPR bukan FBR kok. iya GPR, saya bilang GPR. Iya, Sansan Saya dengarnya FPI. Enggak, Tenggara. Dengernya FBR enggak ini ya. berarti saya nggak sadar ini. Oh, iya. Saya bilang saudaraku GPR. Iya, Saya Sansan itu dengarnya saudaraku ngarang dia. FPI. Ngarang-ngarang dia. Lapor ini. Ntar kalau ngarang dia bilang, wah kalian tuh nggak tahu makrifat, nggak tahu ini, itu kan klaim-klaim aja. Ya iya, itulah. Maaf ya Pak saudaraku, di sini Ini banyak apa, maaf ya Kosansan. Pak saudaraku, Ini saya bela sahabatku. Kosansannya Di sini banyak manusia yang orang-orang suka yang masih mengklaim-klaim syariat ini. aja. GPR ini yang masih syariat Kosansan. Jadi Kosansan tetap pada
jalannya, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang masih syariat Kosansa. Maksudnya gimana sih Pak Selami? GPR itu bagian dari FPI gitu? Bukan, maksudnya masih syariat Bang, masih syariat. Oh, oke, lanjut. Masih syariat. Terus yang Sansan Sarimin. Masih Dia udah masih nggak bisa mendingan, didefinisikan. masih mendingan Pak GPR masih syariat tahu tata hukum daripada saya babar belas pisan nggak tahu apa-apa. Bukan, kalau klaim-klaim seperti itu tuh menyesatkan tuh namanya tuh. Orang-orang yang suka menyesatkan Mana sih Pak pikir. GPR? Sesuatu hal yang tidak klaim itu mana? Ya Anda jelaskan dong kesadaran yang di luar tadi, apa kesadaran sejati, kesadaran apa tadi? Makhluk. Sadar, itu coba dijelaskan. Kayak kita ini makhluk bisa kasih akal. Anda berhalusinasi atau berakal? Kalau Anda berhalusinasi, Mohon maaf ini berarti itu berhayal Bang gitu. Bakor, Bang GPR ini gurunda saya ini agak kurang ajar emang ditinggal main catur. Emang rada-rada ini. Iya. Kan nggak Gitu bisa. ya udah. Kalau Begini gurundanya Bang nggak GPR. bisa jawab berarti Bang GPR begini gurundanya Bang GPR. ngawur gitu loh bos. Bang GPR gini biasanya kalau orang yang sudah makrifat cara jawabnya gitu Bang GPR. Ya gua itu sama apa bedanya sama dukun? Dukun kan gitu suka klaim-klaim. Bilangnya marifat lah atau dia bilang ada apalah gitu. Itu kan dukun, tuh kelakuan dukun begitu. Ini ya klaim-klaim itu. Iya. Karena nggak Kan bisa saya dijelaskan. Maka kan saya mengatakan banyak yang di room-room ini banyak yang pandai mengklaim aja. Nah ini pintar nih, aku suka ini pandai mengklaim betul. Nggak ditanyain itu nomor sepatu Maka kan Bang bagus seperti saya. Bodoh. Kenapa? Bagus seperti saya terlalu bodoh. Enggak, kamu pintar malahan. Kalau menurut saya kamu pintar. Kamu masih menggunakan akalmu tuh pintar tuh. Yang orang-orang yang menggunakan akalnya nggak bisa menerima sesuatu yang nggak bisa dijelaskan itu orang pintar itu. Ya, ini rasional ini Bang GPR ini. Kenapa? Iya rasional Bang GPR ini, bener ini. Iya dong. Sesuatu enggak bener ini. dong. Bener itu. Iya dong. Bang GPR. Penjelasan itu mirip makanan ya. Kalau penjelasannya sesuai dengan yang dimau, Enak jadinya ya. cocok, setuju. Kalau nggak cocok jadi nggak enak gitu. Jadi nggak enak. Repot Jadi ini kalau penjelasan disesuaikan dengan Enggak. pengennya ini. Tadi aja nggak bisa dijelaskan kok nggak sesuai dengan saya mau sih. Emang nggak dijelaskan dari tadi. Agak lain ini. Memang salah satu kesadaran sejati itu keheningan Bang GPR. Itu adalah jawaban yang terbaik dari Kosansa. Keheningan. Kayak lagu. Ya. Kayak mana nggak Berarti dijawab sama Kosansa. Kalau kesadaran itu keheningan berarti seperti apa kehidupan di alam yang sunyi, senyap lah. Ya, kesunyataan, keheningan. Macam gini jadinya. Ya. Kosong hampa berisi gitu. Masuk nih barang. Semua masuk. yang- Sudah masuk. Semua yang ada bersumber dari kekosongan. Ya kan? Ada tapi tiada. Tapi ada tapi tiada. Gini. Aduh. Masuk barang ini. Masuk sudah. Teguk. Jadi berarti begini. Ketika sesuatu yang rasional jadi bisa irrasional. Gak Bisa GPR, nggak itu? GPR ngerti nggak tuh sesuatu GPR. yang ada dari tidak Sesuatu yang beradaan tuh. rasional jadi bisa irrasional. Atau dibalik. tanyain Yang lagi. rasional
bisa jadi rasional Bang GPR. Mana Bang Ini GPR gimana? Bang Bakor, saya mau tanya tentang paham rasionalisasian Anda itu. Ketika berbicara manis, barangnya manis ada nggak? Ya kan saya nggak tahu. Enggak, ketika ngomong manis, barangnya manis ada nggak? Ya kan begini, ketika dirasain, ya kan, ketika dirasain manis kan gue bilang gitu. Yang dirasain tapi apa? Gula. Yang dirasain kan gula. Tapi Barangnya- ketika saya barangnya kan merasai gula. gini saudaraku, ketika saya merasai mulut